Oke, ini ngomong agak serius dikit ya. Kutujukan kepada seluruh orang tua di luar sana yang suka ngomong kayak gini. Dari kecil papa mama udah biayain kamu ini. Dari kecil papa mama udah sekolahin kamu kayak gini. Kamu nggak pernah bersyukur gini. Oke, aku kasih analogi gampang ya. Tuhan nih nyiptain manusia, dar. Abis nyiptain nggak ada tinggal sama dia, wes karep-karepmu gak ngurus. Enggak, dia tanggung jawab. Dikasih tempat tinggal, dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih teman, dirawat sampai gede, sampai meninggal, sampai masuk surga masih dirawat lagi. Kayak gitu. Dan Tuhan gak pernah sombong tuh. Aku yang nyiptain bumi, aku yang nyiptain alam semesta, aku yang ngasih kamu makanan. Gak pernah. Nah, sama dengan Anda para orang tua. Anda berani komitmen punya anak. Ya tugas Anda merawat, mendidik, menjaga anak Anda. Itu tugas dan tanggung jawab Anda. Itu bukan sebuah beban. Anda sendiri kok yang memutuskan untuk punya anak, ya tugas Anda untuk merawat mereka. Negur boleh, tapi caranya tidak begitu. Oke, masih ngomongin orang tua nih. Ini ada beberapa kali aku nemu kasus yang kayak gini. Jadi orang tuanya itu suka ngomong ke anaknya, "Mama nyesel punya anak kayak kamu." Wah. Gini ya, aku mau ngasih tahu aja nih. Om, tante, ai, susu, bapak, ibu semuanya. Kita nggak pernah milih untuk jadi anaknya om atau tante. Kita nggak pernah minta untuk dilahirkan. Tuhan yang mempercayakan kita untuk jadi anaknya om, tante, bapak, ibu, ai, susu. Kalau kita bisa milih, emang kita disuruh milih, ya kenapa kita nggak milih jadi anaknya Bill Gates, kayak anaknya Steve Jobs, yang anaknya orang kaya gitu. Kita nggak bisa milih. Kita pun ada di dunia ini karena ada laki-laki dan perempuan yang berkomitmen untuk punya anak. Dan kita muncul. Kita nggak pernah minta untuk dilahirkan, nggak pernah. Nggak tahu apa-apa tiba-tiba lahir. Jadi kalau Anda berani bilang, "Mama nyesel punya anak kayak kamu," ngapain dari awal kalian punya anak? Anda berani komitmen punya anak, terus nyesel-nyesel sendiri. Itu menyakitkan hati seorang anak. Ya. Oke, masih ngomongin orang tua. Bagi para orang tua di luar sana, yang suka ngomong kayak gini. Tuh lihat tuh anaknya Suk Bambang, pinter, sekolah di Jepang, dapat beasiswa, rajin, pinter, ganteng. Ayo kamu kok nggak bisa kayak gitu sih? Aku paham. Itu sebenarnya tujuan Anda adalah memotivasi anak Anda supaya bisa jadi pintar, supaya jadi seperti mereka. Tapi tak kasih tahu aja nih, tiap anak itu punya kemampuan yang beda-beda. Tiap anak punya hobi atau kesukaan yang beda-beda. Anaknya Pak Bambang mungkin pintar matematika dan segala macamnya. Anak Anda mungkin pintar bahasa Inggris, pintar public speaking, pintar nyanyi. Nggak ada yang tahu. Dan dengan Anda ngomong, itu loh anaknya Pak Bambang gini, kenapa kamu nggak bisa jadi kayak gitu? Itu bukannya memotivasi anak Anda. Anak Anda itu malah ngerasa kayak dia nggak dibutuhkan. Papa mama nggak mau punya aku, papa mama maunya punya anaknya Pak Bambang. Itu malah bikin kita makin males. Coba aku balik deh. Misalnya aku bilang gini, kenapa papa nggak bisa kayak Pak Budi? Kaya bisa keluar negeri tiap bulan. Sakit hati nggak? Ya udah. Kak, kalau punya orang tua suka ngomong, punya anak ngerepotin aja itu harus gimana ya, padahal aku udah bantu sekuatku. Ini kalau aku ya. Aku berani soalnya ngomong ke papa mamaku. Ngerepotin. Memang, semua orang tua kalau punya anak pasti ngerepotin. Bayarin sekolah, bayarin kuliah, beliin makan, jagain. Pasti ngerepotin. Gak ada yang gak ngerepot. Gak mau repot, ya gak usah punya anak. Gitu. Tampar dengan fakta. Bahwa punya anak memang ngerepotin. Gak ada yang bilang punya anak makin gampang, gak ada. Kalau Anda, para orang tua, berharap anak Anda bisa membantu, bisa ngasih duit, bisa jagain, bisa ini, bisa itu. Memang bisa. Tapi pasti Anda harus repot dulu. Dari kecil Anda harus jaga dulu sampai gede, sampai pinter. Udah gede, udah bisa mikir, udah bisa kerja. Baru mereka bisa bantu kalian, para orang tua. Kalau dari kecil belum apa-apa udah dikata-katain. Anak nggak guna, ngerepotin aja, nggak pernah bantu mama. Jangan kaget kalau udah gede Anda dimasukin ke panti jompo. Sakit hati mereka dari kecil dihina-hina terus. Tobat, Bapak, Ibu. Kalau gue jawab terus gitu, nanti ortu gue bilang, "Jawab terus kamu." Ya gimana, namanya komunikasi itu dua belah pihak. Anda bertanya, saya menjawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Harus dua belah pihak dong. Jadi kalau orang tua Anda ngomong A, B, C, D, E, F, G, ya kita harus jawab dengan A, B, C, D, E, F, G. Masa dia bilang, kamu tuh gini. Pasti dia marah. Bisu ya? Ya makanya kita harus jawab. Kalau emang kita salah, ya mas, sorry aku tadi salah, lain kali aku nggak gitu lagi. Begitu, memang harus dijawab. Kalau kitanya nggak salah, terus disalah-salahin, apalagi dibanding-bandingin sama anak tetangga dan segala macam, ya beranikan dirimu untuk ngasih tahu pendapatmu. Ngomongnya yang halus. Ma, jangan gitu, ini bukannya apa-apa, aku cuma mau ngasih tahu, tapi kayak gini. Gitu. Kan gimana-gimana dia orang tua kita. Ya tetap kita harus ada respeknya ke dia. Nggak boleh dibentak balik. Mama tahu apa? Ya ambiar, buyar. Mama yang ngelahirin kamu. Nggak ada mama, kamu nggak ada.
Lah saya kan tidak minta dilahirkan sama mama. Kalau saya bisa milih orang tua, saya tidak milih mama. Saya nggak ada pun saya tidak masalah. Tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah, tidak perlu mencari jodoh, tidak perlu menghadapi hujatan netizen, tidak perlu menghadapi orang tua yang tidak mau menerima. Tidak masalah. Justru saya jadi susah karena dilahirkan sama orang tua yang tidak menerima saya. Seperti itu. Auto coret dari kakak. Ya udah, kalau emang mereka kayak gitu, berarti nggak sayang sama kamu. Mending hidup sendiri. Kamu udah di sekolah yang tinggi-tinggi, dapat nilai jelek. Mau jadi apa kamu? Jadi anaknya mama. Anakku bodoh. Kenapa aku melahirkan anak yang tidak pintar? Pusing mereka. Emang orang tua tuh gitu. Begitu kita pintar, dapat beasiswa, menang lomba. Itu anak saya, itu anak saya, itu anak saya. Dapat nilai jelek sekali. Mau jadi apa kamu, ya? Mau jadi apa kamu? Dengan kita dapat nilai jelek sekali, tidak berarti kita ganti orang tua. Kita tetap adalah anak ibu bapak sekalian. Ya, tolong. Kalau kita putar balik gimana? Misalnya pekerjaan bapak ibu lagi susah nih, terus bangkrut nih. Terus kita bilang gini, udah ngelahirin anak, nggak bisa biayain. Mau jadi apa kamu? Ya kan tetap orang tua kita, tidak berubah. Oke, jadi kesimpulannya, aku bukan ngajarin buat bantah orang tua. Aku bukan ngajarin untuk ngelawan orang tua. Bukan ya, bukan sama sekali. Tetap gimana-gimana mereka orang tua kita. Kita harus respect sama mereka. Mereka biayain kita, bayarin kita dari kecil. Mereka ngerawat kita dari kecil sampai sekarang. Ini aku bukan ngajarin kalian buat bantah atau cara untuk ngelawan mereka gitu, enggak. Tapi kalau memang kalian merasa diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan secara nggak benar, kalian ngerasa kalian benar dan mereka salah, beranikan diri kalian untuk speak up, ngomong. Ngomong dengan cara yang sopan. Tetap harus respect karena mereka orang tua kita. Ya kalian udah pinter-pinter lah. Tadi aku ngasih contoh banyak yang bercanda, jangan ditiru beneran. Harus tetap ngomongnya dengan nada yang halus, dengan kata-kata yang enak, sertakan fakta-fakta. Pasti mereka harusnya kalau normal mau denger. Harusnya. Kalau tetap emang kolot dan nggak mau terima, ya udah doain aja biar mereka sadar. Nggak ada cara lain bro. Tetap gimana-gimana mereka orang tua kita. Oke? Oke kalau begitu.